Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, subuh pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuwajahah. Semoga menjadi bagian dari penebalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya mau berbicara tentang hukum Islam, tapi ini melihat jamaahnya sudah pada sepuh seperti saya, kita ngomongin ruh aja lah ya. Ada satu kitab ditulis oleh Ibnul Qayyim, judulnya Kitabur Ruh, kitab tentang perjalanan ruh kita, terutama setelah kematian kita. Nah, ini saya tampilkan kitabnya langsung, tidak pakai PowerPoint, kita baca bareng-bareng aja. Kalau ngaji di pesantren biasanya yang baca santri, kiai jelasin. Nah, ini siapa yang mau jadi volunteer bacanya nih? Monggo silahkan. Nah, kalau ngaji lekar biasanya begitu, kiainya jelasin, sorogan, santrinya yang apa? Yang baca. Kitab Ruh, kitab tentang apa? Ruh kita ini. Ini mukaddimahnya kita skip saja ya. Ini pembahasan pertamanya. Ammal mas'alatul ula. Adapun masalah yang pertama, wahia, yaitu hal ta'riful amwatu biziaratil ahya'i wa salamihim alaihim amla. Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu tahu dia kalau sedang diziarahin sama yang masih hidup dan diucapin salam atau tidak? Ini kita kan terutama nih di tradisi masyarakat kita, terutama menjelang bulan puasa pada apa? Ada ziarah kubur. Kalau TNI ziarah kuburnya mungkin hari apa? Hari pahlawan. Nah, ini beliau ini secara khusus sudah memulai bab pertamanya, hal ta'riful amwat. Yang sudah mati ini pada tahu nggak diziarahin? Faqala Ibnu Abdul Bar, telah berkata Imam Ibnu Abdul Bar. Ini Ibnu Abdul Bar ini generasi tabi'in, generasi di bawah sahabat, kita tahu semua. Sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min muslimin, tidaklah dari setiap orang muslim, yamurru biqabri akhihi, yang dia lewat di kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, dulu waktu di dunia sudah kenal, fayusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam, kecuali bahwa Allah kembalikan rohnya. Roh siapa nih? Yang sudah meninggal. Hatta yarudda alaihi salam, sampai dia membalas apa? Salam.
Maka ziarah kubur yang pertama kita lakukan itu apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam buat kalian wahai penghuni apa? Kubur. Wa nahnu bikum lahikun. Engkau sudah mendahului kami, wa nahnu bikum lahikun, dan nanti kami akan apa? Akan menyusul. Ini doa ini kalau bapak-bapak tahu artinya malas bacanya nih. Wa nahnu bikum lahikun, kami mau nyusul nanti. Untung banyak yang doa nggak ngerti artinya tuh. Cuma Allah kasih rahasia buat kita nih. Jawaban salamnya nggak kita dengar. Iya kan? Sebab kalau kita dengar juga repot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok sana, tengok sini, nggak ada. Dia dikasih dengar kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu pernah datang ziarah kubur terus bilang begini, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam buat kalian wahai penghuni kuburan. Aku kabarkan padamu, anna amwaluka qad qusimat. Harta warisanmu sudah dibagi-bagikan. Wa anna auladuka qad kaburat. Anak-anakmu sudah besar semua. Wa anna azwajuka qad juwizat. Mantan-mantan istrimu sudah dinikahin sama orang lain. Hada khabarun min indi, kata Ali. Ini nih kabar dari aku nih. Famada khabarun min indak. Apa kabar darimu? Ya tentu gak ada apa-apa. Maksudnya sehening itulah alam kubur. Kalau kita dikasih dengar sama Allah, jawaban apa tadi? Jawaban ahli kubur. Masya Allah. Maka sekali waktu setelah perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau berkata apa? Ya Fulan ibnu Fulan, wahai si Fulan, anaknya Fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah yang dijanjikan Tuhanmu benar? Jadi kan setelah perang Badar itu, ini perang paling dahsyat. Ini kenapa perangnya paling dahsyat? Karena perangnya sesama orang Quraisy. Dan ini disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Abu Bakar berperang, bahkan Abu Bakar berperang dengan anaknya. Umar berperang dengan pamannya. Ini luar biasa, ini perang Badar ini. Apalagi Rasulullah dengan keluarga kerabatnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Jadi setelah ini mayat-mayat yang dari kafir Quraisy ini dilempar ke dalam jurang, kan sudah bergelimpangan, dibuang. Kemudian Nabi mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah yang dijanjikan Tuhan kalian benar? Kemudian Nabi mengatakan lagi, na'am wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Iya, benar yang dijanjikan Tuhanku. Maksudnya sekarang aku nemukan nih masalah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an yang di samping Nabi, beliau bilang, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kau berbicara dengan qaumun qad jayyafu, kata Umar. Kau ini berbicara dengan kaum yang sudah jayyafu, sudah kering. Maka kita bilang ikan kering itu ikan japu. Itu maksudnya jayyafu di bahasa Arab juga nih. Qaumun qad jayyafu, kaum yang sudah kering, kata Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, aku mengulang ucapan yang engkau tidak bisa dengar. Aku mengulang ucapan yang tidak engkau dengar. Jadi ketika kita mengucapkan salam, itu hakul yakin salam kita apa? Dijawab oleh ahli kubur. Maka ini kita kan mungkin sering lewat komplek pemakaman, mungkin sambil lewat Assalamualaikum ya ahli kubur. Walaupun tidak harus ziarah, Assalamualaikum ya ahli kubur. Apalagi kalau kita tahu di situ dimakamkan kedua orang tua kita, kerabat kita, famili kita, Assalamualaikum ya ahli kubur.
Karena itulah tempat peristirahatan terakhir dalam pengertian manusiawi, itulah di situ. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bahasan lebih lanjut beliau mengatakan manusia itu ketika dia ada di alam sekarang ini nih, alam kita ini, alam dunia, manusia itu lebih banyak merasakan fisiknya. Roh hanya ikutan saja. Jadi ketika kita sholat tadi subuh, Allahu Akbar, ruku, sujud, itu yang gerak fisik, yang capek fisik. Tapi roh kita menikmati. Roh kita apa? Menikmati. Begitu kita ini kembali kepada Allah, meninggal kita, dimasukkan ke liang lahat, kata Nabi SAW, doakan saudaramu sekarang, fa innahul an yus'al, karena sekarang dia mulai ditanya. Doakan, kata Nabi, doakan bitasbit, doakan dia biar kuat, biar kokoh, biar tenang. Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang mulai ditanya. Masuk kita ke alam itu, kata Ibnu Qayyim, itu disebut sebagai alam barzakh. Apa alam barzakh? Dalam surah Ar-Rahman, ketika ada dua lautan, Allah sebutkan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua lautan itu ada dinding, ada garis pemisah yang membuat lautan itu tidak apa? Tidak saling bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Alam barzakh. Jadi alam barzakh ini alam setelah kita meninggal di dunia ini, di mana fisik kita lebih dominan daripada roh kita. Begitu kita masuk ke alam barzakh yang dominan roh kita. Bukan apa? Bukan fisik. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, wahai roh yang tenang, yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah engkau sudah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoinya. Masuk kita itu. Selesai kita di alam kubur, kapan selesainya? Selesainya nanti kalau kiamat kubro terjadi. Ustadz, itu yang meninggal dari zaman Nabi Adam lama amat nungguinnya. Mungkin kita berpikir begitu. Enak tuh Ustadz yang meninggalnya menjelang kiamat. Mati sebentar langsung apa? Langsung dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dimensi ruang dan waktu itu karena kita sekarang di alam dunia ini kita terikat dengan dimensi itu. Bagaimana kita tadi sholat subuh, umat Islam di Saudi Arabia masih pada tidur. Kita terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Tapi begitu masuk alam kubur, dimensinya berbeda. Maka Nabi SAW menyebutkan, nanti ada orang yang dibangkitkan seakan-akan dia baru tidur sebentar. Padahal mungkin meninggalnya sejak apa? Sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi dia merasa cuma sebentar aja ini. Ada yang memang berat sekali. Nah, Ibnu Qayyim nanti ada bahasan khusus membahas tentang bagaimana itu azab kubur. Saya lanjutkan di sini. Yamurru biqabri akhihi, kalau dia melewati kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal waktu di dunia, fa yusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam, illa raddallahu alaihi ruhahu, dikembalikan oleh Allah rohnya. Ini catatan kakinya saya lewat aja. Fahada, maka yang demikian ini nassun, satu teks, fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi wa yaruddu alaihi salam, satu teks yang menegaskan bahwa mayit itu, orang yang meninggal itu, dia tahu secara persis, wa yaruddu alaihi salam, dan membalas apa? Membalas salam. Wa fi sahihaini, dan dalam hadis sahihaini Imam Bukhari Muslim, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin mutaaddidatin, dari berbagai riwayat, dari berbagai
peristiwa dari berbagai sumber. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Annahu amara biqatli Badrin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada yang terbunuh di perang Badar. Faulqu fi qalibin, maka kemudian dilemparkan nih orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu fi qalibin, di jurang. Tumma jaa hatta waqafa alaihim, kemudian Nabi berdiri, waqafa alaihim, Nabi duduk, berdiri di samping qalib itu, di samping jurang itu. Wa nadahum bi asmaihim, kemudian Nabi memanggil mereka dengan nama-namanya. Karena tadi saya katakan ini perang paling dahsyat, ini perang sesama orang Quraisy. Wa nadahum bi asmaihim, ya fulan ibnu fulan, wa ya fulan ibnu fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa, apakah yang diperjanjikan Tuhanmu sekarang kau dapati benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa, maka sesungguhnya aku dapati apa yang dijanjikan Tuhanku benar. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ma tukhatib min aqwamin qad jayyafu, kenapa engkau berbicara dengan kaum yang sudah apa? Yang sudah kering, yang sudah meninggal, yang sudah mati. Faqala, maka Nabi kemudian menjawab, walladzi ba'atsani bil haqq, demi zat yang telah mengutus aku dengan kebenarannya, ma antum bi asma'a lamma aqulu minkum walakinnahum la yastati'una jawaba, kalian tidak mendengar apa yang aku percakapkan dengan mereka, walakinnahum la yastati'una jawaba, tapi mereka tidak bisa menjawab, dalam artian engkau tidak bisa mendengarnya, Umar. Allahu akbar. Wa thabata anhu, dan juga sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal maita, bahwasanya mayit, yasma'u, mendengar, qar'ani ali masyi'ina lahu, terompak orang yang menguburkannya. Jadi kalau kita nanti meninggal nih, diantar oleh saudara-saudara, begitu mereka pada mau pulang, langkah kita itu apa? Langkah yang mengantarkannya itu didengar oleh mayit. Qar'ani ali masyi'ina lahu idza insarafu anhu, apabila mereka ini yang mengantarkan hendak balik. Hendak balik. Ya Rahman, rasanya tidak ada di antara umat manusia, siapapun orangnya, sesayang apapun, kalau sudah meninggal pasti apa? Pasti yang nganterinnya pulang. Kemarin saya lihat ada di media sosial, ada suami, istrinya meninggal, saking sayangnya dia bikin kuburan, dia bikin lagi di sampingnya, tiap hari dia tidur di situ. Mungkin 3-4 bulan kuat, tapi besok-besok pasti nggak kuat juga. Dingin, ya kan? Hanya untuk menunjukkan cinta dan sayangnya, tapi di mata manusia justru bukan makin baik. Tidak mungkin. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayit ini mendengar. Idza insarafu anhu, kalau sudah berangkat meninggalkan apa? Meninggalkan yang dikuburkan itu. Faqad sara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita semua, bagi umatnya, idza sallamu ala ahlil kubur, apabila mengucapkan salam kepada penghuni kuburan, an yusallimu alaihim salaman man yukhatibunahu, dia mengucapkan salam, satu salam kepada yang dia khitab, kepada yang diajak ngobrol, pada yang diajak berbicara. Fayaqulul muslimu, maka seorang muslim berkata, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin,
atau assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam buat kalian wahai penghuni kelompok orang yang beriman ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu beliau dimakamkannya di tanah siapa? Yang sekarang ada dalam Masjid Nabawi. Itu rumahnya Aisyah. Dan Nabi SAW mengatakan semua Nabi dimakamkan di tempat dia, di mana dia meninggal. Maka Rasulullah dimakamkan di rumah siapa? Di tanahnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Begitu Abu Bakar meninggal, Abu Bakar dimakamkan di samping Nabi. Padahal di belakang itu sudah ada pemakaman umum. Apa pemakamannya? Baqi. Dan Baqi itu sudah ada sejak sebelum Rasulullah ke Madinah. Sudah ada itu, pemakaman itu. Pemakaman umum itu. Dimakamkan lagi Abu Bakar di situ karena itu tanah Aisyah. Yang dimakamkan siapa? Abu Bakar. Ayahnya siapa? Ayahnya Aisyah. Tidak ada masalah buat Aisyah. Begitu Umar, salah satu keinginannya, kalau dia meninggal dia mau dimakamkan di samping Nabi dan di samping Abu Bakar. Masalahnya bukan tanah dia dan bukan tanah wakaf. Tanah siapa tadi? Tanah Aisyah. Maka permintaan Umar waktu masih hidup menyuruh anaknya Abdullah agar bicara sama Aisyah. Sampaikan ke Aisyah, kalau aku meninggal aku pengen dimakamkan di situ. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu qadarullah, kita tahu sebuah kisahnya. Umar lagi mimpin sholat Isya, ditusuk oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu'. Begitu tusuk, terjatuh sempoyongan, kemudian dipangku oleh para sahabat, mobil khusus oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Kata Abdullah, ayah, aku kasih kabar gembira untukmu. Bunda Aisyah sudah mengizinkan engkau dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di samping Abu Bakar. Itu kabar yang dikasih. Selain sebelumnya kita tahu semua, Umar pernah bertanya kepada seorang sahabat, apakah dia namanya masuk dalam daftar orang munafik yang disebut oleh Nabi? Ya kan? Itu hal lain. Tapi memang Umar itu doanya kepingin mati syahid, tapi matinya di Madinah. Karena beliau tidak tega meninggalkan, saking sayangnya dengan kota itu, saking sayangnya dengan Rasulullah, dia mau mati syahid tapi matinya di Madinah. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Umar, engkau ini aneh sekali, tidak ada perang di Madinah, tidak ada apa-apa di Madinah. Ada perang di kota-kota lain, apalagi di zaman Umar sudah sampai perang Qadisiyah, sudah di Suriah, jarak jauh sekali. Tapi dia tetap berdoa kepada Allah agar dia mati syahid, dan matinya di mana? Madinah. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh Abu Lu'lu sampai kemudian dia apa? Dia meninggal. Lalu dimakamkanlah dia di samping apa? Di samping Rasulullah dan di samping Abu Bakar. Ada riwayat yang menyebutkan sejak Umar dimakamkan di situ, Aisyah tidak mau lagi membuka jilbabnya. Aisyah malu karena di situ ada orang yang bukan mahramnya. Allah Akbar. Dia menjaga kemuliaannya sampai di situ. Maka begitu Utsman meninggal, dikuburkannya di mana?
Utsman tidak dikuburkan di situ. Utsman dikuburkan di Baqi. Utsman ini kata Nabi SAW waktu beliau masih hidup, ini kita harus tahu kisah ini. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sekali waktu kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kasihan sekali itu orang yang pakai tutup wajah. Sayuqtal mazluman fi zamanil fitnah. Dia nanti meninggalnya terbunuh di zaman penuh fitnah. Meninggalnya terbunuh di zaman penuh fitnah. Kemudian kata Ibnu Umar, begitu orang itu membuka sorbannya, ternyata orang itu adalah Utsman ibnu Affan. Jadi kan kalau orang Arab tuh pakai biasa itu ditutup kalau panas ditutup ininya pakai surban gitu kan. Nabi sudah mengatakan begitu, sayuqtal mazluman fi zamanil fitnah. Nanti itu orang itu meninggalnya terbunuh di zaman penuh fitnah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Utsman menjadi khalifah, saat sebagian besar sahabat Nabi sedang berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, Utsman bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Nabi mengatakan, ya Utsman, aftir indana lailah. Wahai Utsman, besok malam buka puasa bersama kami. Maka pagi harinya Utsman puasa sunnah. Ternyata saat itulah kemudian sekelompok pemberontak yang datang dari Mesir sudah sejak lama mengincar Utsman, menyerang Utsman, kemudian menghunus tombaknya, menghunus pedangnya, dan Utsman diserang sampai darah bercucuran. Kemudian Hasan ibnu Ali, cucu Nabi SAW, menawarkan kepada Utsman segelas air. Ya Utsman, berbukalah, engkau hanya puasa sunnah. Tapi Utsman tidak mau berbuka. Maka Utsman meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Apa sebabnya? Sebabnya dia sudah mimpi bertemu Nabi. Karena Nabi mengatakan aftir indana laila, dan Nabi SAW dalam hadis lain menyebutkan, barang siapa yang bermimpi bertemu aku, maka sesungguhnya dia telah benar-benar bertemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsala bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Maka Bapak Ibu sekalian, ini saya yakin di ruangan ini saja segini banyaknya kita, mungkin belum ada yang pernah mimpi bertemu Nabi. Mungkin mimpi ketemu presiden pernah, mimpi ketemu pejabat-pejabat pernah, tapi mimpi ketemu Nabi susah sekali. Inna syaitan la yatamatsala bi. Maka begitu Utsman sudah bermimpi begitu, dia yakin, sehingga dia apa? Menghembuskan napas terakhir. Nah, begitu Utsman meninggal, dia tidak dikuburkan di situ. Karena itu tanahnya bukan tanah wakaf. Tanah siapa? Tanah Aisyah. Dikuburkanlah dia di Baqi. Kuburan dia berdekatan dengan kuburan Yahudi. Karena dulunya ini Baqi sudah jadi pemakaman umum sejak zaman sebelum Nabi. Maka sejak itulah para sahabat mengatakan, mulai sekarang ini Yahudi kan sudah tidak ada lagi yang di sini. Sudah diusir oleh oleh Abu Bakar, oleh Umar, karena selalu menghina, selalu berkhianat dengan perjanjian. Maka tidak boleh lagi ada orang Yahudi yang ada di sini. Maka sejak itulah kemudian tidak ada lagi kubur Yahudi yang ada di mana? Di Baqi. Lalu Ali karramallahu wajhah meninggalnya di mana? Coba bapak-bapak sekalian, Ali meninggalnya di mana? Ali radhiyallahu an meninggalnya di IKN, Pak. Ibu kota baru maksudnya. Karena setelah selesai Utsman ini, kepemimpinan di bawah Ali pindah, bukan lagi di Madinah, pindahnya ke Kufah. Jadi Ali meninggalnya di IKN, di Kufah.
Dan IKN-nya cuma 3 tahun juga umurnya. Kenapa? Karena setelah Ali, Muawiyah nggak mau di Kufah, dipindahkan lagi ke ke Syam. Maka Bani Umayyah itu dimulainya di Syam. Setelah sekian puluh tahun berontaklah Abbas, keturunannya Abbas ibnu Abdul Muthalib, maka namanya dinasti Bani Abbasiyah, dipindahkan lagi ke Baghdad. Yang ada di Syam, sahabat-sahabat Nabi yang di Syam pindah ke barat sana, ke Aljazair, ke Tunisia, ke Libya, sampai nyebrang ke mana? Ke Spanyol. Berdirilah Bani Abbasiyah di Spanyol. Maka itu Bani Umayyah itu, maka itu Bani Umayyah ada di Syam, ada juga di mana? Di Spanyol. Kalau Bani Abbasiyah adanya di Baghdad, di Irak. Nah, Ali karamallahu wajhah tidak ada kuburannya di Mekah, tidak juga di Madinah, tetapi di mana? Di Kufah. Sudah jauh sekali. Bapak sekalian rahimakumullah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ini, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa hadza, dan hadis ini kira-kira begitu ya. Khitabun, satu khitab, satu ucapan, liman yasma wa yaqil, bagi orang yang mendengar dan yang berakal. Walaula dzalika lakana hadzal khitabu bimanzilati khitabil ma'dumi wal jamad. Kalau tidak ada manfaatnya, tentu saja tidak diajarkan oleh Nabi. Nah, karena ini diajarkan, berarti ada manfaatnya. Walaula kana dzalika hadzal khitab bimanzilati khitabil ma'dum. Berarti khitabnya enggak ada manfaatnya kalau begitu. Maka dengan diajarkan salam, kita yakin seyakin-yakinnya sebagaimana dijelaskan Nabi, salam kita dijawab oleh ahlul kubur. Cuman tadi saya katakan, Allah menyembunyikan itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memang tidak semua kita dikasih oleh Allah. Nggak usah jauh lah, mata kita saja. Sehingga kata Imam Syafi'i, kata beliau, kalau matamu punya batas kemampuan, tidak bisa menembus dinding, yakinlah akalmu juga punya batas. Karena ini penting nih, kalau akal dinyatakan tidak punya batas, nanti manusia berkhayal tentang alam semesta ini, ujungnya tidak beriman kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak beriman kepada agama, bahkan kepada agama-agama dia sudah tinggalkan. Karena dianggap apa? Karena dianggap alam semesta ini semula jadi saja. Ada begitu saja. Jadi mata kita dikasih batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mata kita melihat hal-hal yang kecil-kecil, virus dan seterusnya. Sebagaimana mata kita punya batas, maka telinga kita juga diberikan batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah, bahkan mendengar suara percakapan semut yang cuman sekian 0,0 sekian desibel mungkin dikasih kedengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalafu, dan ulama salaf, para ulama salaf, maksudnya ini generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in semua. Wassalafu mujma'inuna ala hada, sudah sepakat dengan ini semua. Wa qad tawattaratil athar, dan sudah banyak sekali athar. Athar itu maksudnya peninggalan dari para sahabat. Sebenarnya kata athar itu asli dasarnya bekas telapak kaki. Jadi kalau kita lewat di padang pasir, itu ada bekasnya, ini namanya athar. Nah, kalau dalam ilmu hadis disebutkan athar ini maksudnya asar sahabah, cerita semua dari para sahabat, anhum, dari mereka semua, bi annal mayita, bahwasanya mayit ya'rifu bi ziyaratil hayy lahu wa yastabshiru bihi. Dia tahu saat dikunjungi oleh yang masih hidup, dan dia berbahagia kalau diziarahin. Dia berbahagia. Allah.
Bapak sekalian rahimakumullah, salah satu hal yang sudah sering kita tinggalkan ini ziarah kubur. Padahal Nabi menegaskan, kuntu nahaitukum, aku memang pernah melarang kalian ziarah apa? Kubur. Ala fazuruha, sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah. Fa innaha tudzakirukum an hayatil akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kehidupan akhirat. Sekali waktu ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya ini kok sekarang rasanya ini sulit sekali menerima nasihat. Kalau ada yang ngasih nasihat, saya marah, saya merasa digurui. Intinya susah sekali. Kata Nabi, engkau kena penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya qaswatul qalbi. Penyakit hati yang jadi apa? Jadi keras. Dan hati kalau sudah keras, kata Imam Ibnul Qayyim, al-qalbul qasi'u kasyajaratil yabisah. Hati yang keras bagaikan pohon yang sudah meranggas. La yaslihani illan nar, tidak ada lagi obatnya kecuali dengan api. Dan hati kalau sudah keras, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Karena batu masih bisa keluar air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kemudian dari batu bisa mengalir air. Lalu Nabi mengatakan, maukah aku kasih tahu obatnya? Iya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, obatnya pertama ziarah kubur. Fa innaha tulayyinul qulub, karena ziarah kubur itu melembutkan hati kalian. Melembutkan hati kalian. Penting, Pak. Sekali waktu, agendakan waktu kita, kalau orang tua sudah meninggal, kita datang ziarah kubur. Bapak ibu kita sudah tidak ada, kita datang ziarah kubur. Fa innaha tulayyinul qulub. Sebab ziarah kubur itu melembutkan apa? Melembutkan hati kita. Wa qala Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Abi Dunya, dan dikatakan oleh Imam Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Abi Dunya fi Kitabil Kuburi, dalam kitab beliau juga namanya Kitabul Kubur, satu bab khusus ma'rifatul mauta bi ziyaratil ahya. Orang yang sudah meninggal tahu dengan dikunjungi oleh yang masih hidup. Haddatsana Muhammad ibn al-Aun, haddatsana Yahya bin Yaman, an Abdullah ibn Sim'an, an Zaid ibn Aslam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sumbernya dari Aisyah. Rasulullah mengatakan, ma min rajulin yazuru qabra akhihi, tidaklah ada seseorang yang mengunjungi kuburan saudaranya, wa yajlisu indahu, kemudian dia duduk di sisinya, illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yakum, kecuali bahwa yang dikunjunginya itu ista'nasa bihi, nyaman dengan dikunjunginya itu, wa radda alaihi hatta yakum, dan membalas dia sampai dia bangun, sampai dia pergi meninggalkannya. Nah, ini penting juga kita ajarkan kepada umat, asal jangan salah doanya. Kadang-kadang ziarah kubur salah doanya, minta sama apa? Minta sama kuburan. Padahal kitalah yang mendoakan ahli apa? Ahli kubur. Kita doakan mereka. Sebab mereka sudah tidak punya kesempatan amal lagi, maka kita doakan kepada mereka. Ada satu riwayat nanti disebut di sini. Sekali waktu ada sahabat yang bermimpi bertemu dengan sahabat yang lain yang sudah meninggal. Sebelum ke situ, termasuk kisah tentang Abu Lahab.
Itu kan kisahnya dari mimpi. Abu Lahab ini kan satu keistimewaannya, satu saja keistimewaannya, itu yukhaffafu anhul adab yaumal itsnaini masrurun bi ahmada. Dia itu diringankan adabnya pada hari Senin karena dialah berbahagia dengan kelahiran siapa? Kelahiran Rasulullah. Jadi sekali waktu Abbas ibnu Abdul Muthalib itu mimpi ketemu Abu Lahab setelah Abu Lahab meninggal. Ditanya oleh Abbas, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, seperti yang kau tak ketahuilah, aku ini kan menentang Nabi sampai turun ayat khusus, tabbat yada abi lahabi watab. Tapi aku dapat keringanan pada hari Senin. Asbabnya, Abu Lahab ini saudaranya Aminah, dan dia tahu suaminya Aminah meninggal, ayahnya Nabi Abdullah, meninggalnya di Abha. Sebagian mengatakan meninggalnya di Madinah, intinya meninggal waktu Nabi dalam kandungan. Kemudian dia punya budak perempuan, di zaman itu masih banyak perbudakan tentu saja. Budak perempuannya itu mengabarkan kepada dia, ya Abu Lahab, ya, saudaramu Aminah melahirkan anak laki-laki. Saking bahagianya dia, karena dia tahu ini Aminah suaminya udah meninggal dan lahir anak laki-laki, saking bahagianya dia mengatakan kepada budaknya, kalau engkau mau merdeka, kau aku merdekakan. Karena sehina-hina manusia itu kalau jadi budak, dikatakan kalau mau merdeka, merdeka, aku merdekakan. Akhirnya dimerdekakan budaknya itu. Setelah dimerdekakan budaknya, kemudian kita tahu kisahnya sampai istrinya menentang Rasulullah SAW. Ya kan, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sampai turun ayat itu, sampai dia meninggal, bertemulah dalam mimpi bersama Abbas ibn Abdul Muthalib. Maka kemudian ada ulama namanya Syamsuddin Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimaski, orang Suriah, menulis satu syair dengan mengatakan, idza kana hadar rajul, apabila orang yang seperti ini saja nih, seperti Abu Lahab, faqad tsabata dhimmahu, sudah jelas dia pasti bakal masuk neraka, mukhallada, kekal di dalamnya. Jaa khabarun au ata khabarun, datang berita kepada kita semua, bi annahu yukhaffafu yaumul isnaini masrurun bi ahmada, dia diringankan adabnya pada hari Senin karena dia berbahagia dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhanna bil abdil ladzi ashatul hayatuhu masrurun bi ahmada wa mata muwahhada. Maka bagaimana pula orang yang sepanjang hidupnya seperti kita-kita ini yang berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha meninggal dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi tuh dasarnya. Maka ada mimpi lain, ada sahabat di zaman Abu Bakar yang mimpi bertemu dengan sahabatnya dan sahabatnya minta tolong agar dibayarkan hutangnya, dan hutangnya kepada Yahudi. Lalu begitu pagi hari, sahabat yang bermimpi ini datang ke rumah Abu Bakar. Ini yang disebut asar namanya, cerita-cerita dari para sahabat. Datang ke rumah Abu Bakar dan diceritakan kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Tunaikan. Tunai. Padahal hutangnya kepada siapa? Kepada Yahudi. Kata Abu Bakar, tunaikan. Allah. Itulah yang dimaksud dengan asar tadi yang Ibnu Qayyim sebut. Saya lanjutkan sedikit lagi. Haddatsana Muhammad ibn Qudamah al-Jauhari, haddatsana Mu'in ibn Isa al-Qizar, akhbarana Hisham ibn Sa'ad, haddatsana Zaid ibn Aslam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala idza marra ar-rajulu biqabrin ya'rifuhu
Ini sama nih kurang lebih hadis tentang bagaimana salam kita diijabah atau dijawab. Haddatsana Muhammad ibn al-Husain, haddatsana Yahya bin Bistam al-Asfar, haddatsana Misma wa haddatsani rajulun min alis Asim al-Jahdari. Qala ra'aitu Asiman al-Jahdari fi manami ba'da mautihi bisanatain. Nah ini mimpi juga nih. Aku lihat katanya Asim al-Jahdari pada mimpiku dalam tidurku ba'da mautihi setelah kematian dia bisanatain. 2 tahun yang lalu. Maksudnya meninggalnya sudah 2 tahun yang lalu. Fakultu, kemudian aku katakan, alaisa qad mitta, bukankah engkau sudah meninggal? Qala bala, iya benar. Qultu, kemudian aku katakan, fa aina anta, di mana engkau sekarang? Qala ana wallahi fi raudatin min riyadil jannah. Aku sekarang berada di taman dari taman surga. Mungkin ada yang berpikir, Ustadz, itu kan cuma mimpi, kenapa jadi dalil? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini tuh mimpinya para sahabat. Bukan mimpi kita. Kita mimpinya bagaimana mau baik, mau tidur masih pegang HP, masih baca WA grup, masih ketawa-ketawa, ke bawah apa? Ke bawah tidur. Nggak sempat baca ma'udatain. Ini tuh mimpinya para sahabat. Sehingga ulama mengatakan, kalau yang mimpi Nabi, kalau yang bermimpi Nabi, maka mimpinya Nabi pun wahyu. Kok bisa Ustaz? Mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermimpi dia, itu wahyu bagi Nabi. Kalau yang mimpi orang-orang saleh, itu karamah dari Allah. Nah kalau kita mimpinya masalahnya, mimpinya belum baca doa tidurnya, dan nanti jam 2, jam 1, jam 2 dikasih bangun sama Allah. Sudah dikasih alarm sebetulnya setiap kita yang di atas 50 tahun. Bangun, mesti bangun. Kemana itu bangunnya? Ke kamar kecil. Padahal dibangunkan oleh Allah untuk qiyamul lail. Tapi kita ke kamar kecil, kita selesaikan, bangun tidur lagi kita. Begitu. Maka berbeda inilah. Maka mimpinya ini mimpi para sahabat, maka disebutlah asarus sahabah. Kisah-kisah dari para sahabat. Saya kira demikian sebagai pengantarnya. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau komentar, ada yang mau menambahkan. Saya lihat sudah hampir jam 6. Silahkan, tafadhal Mas Quran. Silahkan. Atau ada yang punya pengalaman, tafadhal Mas Quran. Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit lagi. Ini belum selesai ceritanya nih. Adapun aku ini wallahi fi raudatin min riyadil jannah. Aku berada di taman dari taman surga, kata dia ini. Ana wa nafarun min ashabi. Aku dan sebagian dari sahabat-sahabatku. Najtami'u kulla lailatil jum'ah wa sabihatuha ila Abi Bakr bin Abdullah al-Mazani wa natalaqqa akhbarakum. Qala qultu ajsadukum am arwahukum? Qala hayhat baliyatil ajsam. Masya Allah. Dia menceritakan dalam mimpi itu, sahabat yang sudah meninggal itu tadi, Al-Jahdari, dia mengatakan, ana wa nafarun min ashabi, aku dan sekelompok sahabat-sahabatku, bahkan najtami'u kulla lailatil jum'ah wa sabihatiha, bahkan kami berkumpul pada malam Jumat. Bahkan berkumpulnya cuma bukan itu ditegaskan kepada siapa berkumpul lagi, kepada Abu Bakar ibn Abdullah al-Muzanni. Panatalaqa akhbarakum, kemudian kami mendengar kabar tentang kalian. Maka nanti ada bahasan berikutnya nih di bab kedua, apakah yang sudah meninggal itu, arwah yang sudah meninggal itu, hal tatalaqa, apakah saling berjumpa? Wa tatazawar, saling berkunjung. Wa tatadzakar, saling ingat, amla atau tidak. Ini bahasan masalah yang kedua.
Tapi di masalah ini dia sudah menceritakan, Ibnu Qayyim. Beliau sudah menceritakan bagaimana sahabat dan tabi'in pada malam Jumat itu Lailah wa sabihatiha, malam dan pagi harinya. Kami mendengarkan kabar tentang kalian. Sampai di mana tadi itu? Nah ini. Berkumpul, qala, kemudian aku yang bermimpi itu berkata, qultu ajsadukum am arwahukum, jasad kalian atau roh kalian? Qala hayhat baliyatil ajsam, ya sudah jelas, baliyatil ajsam, badan sudah hancur lebur, badan sudah selesai, fisik sudah habis, sudah tidak ada lagi. Wa innama tatalaqal arwah, sesungguhnya yang saling berjumpa itu apa? Ruh-ruh kami ini. Allahu Akbar. Qultu, kemudian aku tanya lagi, fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum, apakah kalian tahu kami kunjungi, kami ziarahi? Qala na'am, iya kami tahu. Na'lamu biha asyiyatal jum'ah wa yaumal jum'ah kullahu wa yaumas sabti ila tulu'is syams. Aku tahu hari Jumatnya, sepanjang hari Jumat, bahkan sampai hari Sabtunya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada tradisi masyarakat yang menghususkan itu datang ziarah kuburnya di hari apa? Di hari Jumat. Boleh kalau ada waktu khususkan datang. Mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali. Intinya ingatlah kita kepada kedua orang tua kita. Asbab mereka lah kemudian kita ada sekarang di dunia ini. Qala qultu fa kaifa dzalika dunal ayyami kullaha. Aku katakan kepadanya, mengapa tidak seluruh hari, cuman hari Jumat saja? Qala li fadli yaumil jum'ati wa 'azamatih. Karena keutamaan hari Jumat dan keistimewaannya. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagian sahabat atau sebagian ahli hadis mengatakan hadisnya lemah. Ya kan? Tapi hadis lemah ini juga boleh kita berdalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul yaum tala'at bihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari itu Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari itu Adam juga diusir dari surga. Wala taqumus sa'ah illa yaumil jum'ah, kata Nabi, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Kiamat kubro. Allah Akbar. Maka disebutlah yaumul jum'ah itu sayyidil ayyam. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari yang namanya disebut di Al-Qur'an itu hanya hari apa? Hari Jumat. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah, hari Jumat. Hari yang lain, hari-hari yang lain itu dulunya orang-orang Yunani, orang Romawi, mereka terpengaruh dengan mitologi mereka. Mitologinya apa? Hari paling agung adalah hari dewanya matahari. Maka dinamakanlah Mingos. Seperti hari ini. Dikoreksi oleh Islam. Jangan kau bilang Mingos, tapi apa? Ahad. Maka orang Inggris pun bilangnya Sunday. Harinya matahari. Sunday. Hari kedua bagi mitologi Yunani, hari paling penting itu hari yang dipengaruhi oleh bulan. Maka jadilah Monday. Bukan hari Monday, bukan hari bulan. Tapi ini hari kedua, kata orang Islam. Jadilah Isnin, Yaumul Isnin. Begitu seterusnya, hari Selasa, hari ketiga. Sampai kepada hari planet semua nih. Saturday, Saturnus, Venus, kemudian Kamis dan seterusnya. Baru
Isnain, Thulatha, Arba'a, Khamis. Hari ke-6-nya Yaumul Jum'ah disebut di Al-Quran. Hari-hari lain tidak disebutkan, tapi hari ini disebutkan. Nudiya lis-salami yaumil Jum'ah. Ustadz, kenapa hari ke-7-nya jadi hari Sabtu? Hari ke-7 jadi hari Sabtu. Padahal Sabtu itu sab'ah. Maaf, 7 itu sab'ah. Kenapa Sabtu? Sebab Sabtu itu hari istirahat. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Allah menciptakan alam semesta 6 hari. Hari ke-7-nya Tuhan istirahat. Maka Tuhan tidak terima doa di hari ke-7. Maka jadilah mereka, karena yakin Tuhan tidak terima doa di hari ke-7, mereka menjadikan hari ke-7 itu hari Sabat, hari Tuhan libur. Karena Tuhan libur, mereka pergi mancing. Jadilah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina din. Bagi kita Allah tidak pernah istirahat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak pernah istirahat. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak pernah mengantuk, apalagi sampai tidur. Tidak ada. Nah, maka saya suka mengatakan kita ini kadang-kadang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Padahal kadang-kadang bukan ahlus sunnah wal jamaah kita ini. Kita ini ahlus sunnah. Dikit-dikit ngantuk. Kalau hari Jumat nyari tiang, dikit ngantuk. Bukan wal jamaah, tapi wal majaah. Apa wal majaah? Lapar. Jadi dikit-dikit ngantuk dan dikit-dikit apa? Dikit-dikit lapar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Karena sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yakinlah kita bahwa kita sementaranya kita di dunia ini, setelah kita kembali kepada Allah, masuklah kita kepada perjalanan yang abadi. Utsman bin Affan radhiyallahu an, waktu beliau jadi khalifah, kalau ada orang meninggal kemudian ditanduk pakai keranda, Utsman pingsan. Kemudian begitu sadar ditanya oleh para sahabat, "Ya Utsman, kenapa engkau ini kok begitu perasa?" Utsman menjawab, "Wallahi, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, kuburan adalah terminal pertama keabadian. Barang siapa yang bahagia di kubur, dia akan bahagia dalam keabadian. Barang siapa yang susah di alam kubur, dia akan susah dalam keabadian kepada Allah." Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.